Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai langsung saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi karena ada hujan tadi ya, jadi yang tidak bisa hadir secara offline bisa mengikuti secara online di Zoom. Ini sudah saya buka Zoom-nya. Nanti juga yang belum join ya, saya sudah infokan di Google Chat juga. Yang belum join nanti silakan join. Dan untuk perkuliahan ini seperti biasanya saya akan record ya. Eh, Videonya nanti akan saya share. Bagi yang belum bisa join tepat waktu nanti bisa melihat recordingnya. Oke, ya kita langsung saja mulai perkuliahan kita hari ini ya. Jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai clustering ya. Nah, clustering ini salah satu problem yang ada di machine learning yang ini berbeda dengan regresi dan klasifikasi ya. Kalau kita sebelum UTS kemarin sudah belajar regresi menggunakan linear regression, klasifikasi menggunakan logistic regression, naive Bayes dan KNN ya. Nah, sekarang ini kita belajar problem yang baru yaitu problem clustering ya. Jadi ingat waktu di awal perkuliahan dulu kita sempat membahas ya mengenai problem-problem yang ada di machine learning dan algoritma yang ada di machine learning itu kita bedakan menjadi dua yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Nah, kalau menurut Anda kira-kira clustering ini masuk ke supervised atau unsupervised? Supervised itu apa supervised? Kalau Anda lihat di slide berikutnya harusnya sudah ada jawabannya gitu ya. Jadi supervised itu adalah algoritma yang algoritma yang membutuhkan dataset yang memiliki label. Jadi supervised itu adalah algoritma yang membutuhkan proses training ya. Nah, kita harus melatih algoritma tersebut sehingga nanti algoritma tersebut bisa menyelesaikan problem dengan data yang baru seperti itu. Nah, clustering ini termasuk problem yang unsupervised. Artinya adalah kita tidak perlu melatih algoritma clustering ya. Dan dataset yang akan kita cluster itu adalah dataset yang tidak memiliki label. Label itu apa? Label ya itu jenis output ya. Kalau di regresi labelnya berupa nilai numerik, kalau di klasifikasi berupa label ya, berupa kategorikal, data kategorikal. Kalau di clustering ini kita tidak memiliki dataset yang akan kita cluster itu tidak memiliki output, tidak memiliki label ya. Sehingga kalau clustering ini tujuannya adalah seperti ada di judulnya ya, cluster. Cluster itu apa? Kelompok ya. Nah, tujuan dari algoritma clustering ini kita akan mengelompokkan dataset kita menjadi beberapa kelompok ya, seperti itu. Jadi kelompok itu artinya dataset kita itu nanti akan dikelompokkan ke kelompok-kelompok tertentu yang mana data yang berada di satu kelompok itu memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan data yang berada di kelompok yang berbeda itu memiliki tingkat kemiripan yang rendah, seperti itu ya. Oke. Ya, kita mulai dari arti dari clustering itu sendiri ya. Jadi clustering itu adalah task atau pekerjaan yang tujuannya memportioning. Nah, memportioning itu artinya mengelompokkan dataset yang tidak berlabel ya ke dalam beberapa grup yang kita sebut sebagai cluster. Nah, cluster itu kita bisa sebut juga sebagai grup atau kelompok gitu ya. Jadi cluster itu adalah grup dari kumpulan data yang tiap elemennya memiliki kemiripan. Nah, memiliki kemiripan dengan elemen yang lain yang berada di satu kelompok yang sama. Dan memiliki ketidakmiripan dengan elemen yang ada di kelompok lain ya, seperti itu. Ya, misalnya contohnya kita membuat dua kelompok ya, kelompok wanita dan pria. Ya, otomatis yang berada di kelompok pria ya memiliki kemiripan yang tinggi ya, ciri-ciri fisik seorang pria itu ya bisa kita lihat gitu kan ya. Tapi pria itu berbeda dengan wanita. Nah, kelompok wanita itu adalah klaster yang lain gitu ya, klaster pria dan klaster wanita. Kalau kita mau bandingkan kemiripan antara elemen atau data di klaster pria dengan elemen atau data di klaster wanita ya pasti berbeda. Seperti itu kan ya. Nah, tujuannya seperti itu. The goal of clustering, tujuan dari clustering itu adalah kita mengelompokkan data yang memiliki kemiripan dan
nanti setelah kita kelompokkan, otomatis antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu memiliki kemiripan yang rendah atau ketidakmiripan yang tinggi. Ya, seperti itu ya. Ya tujuannya nanti kalau kita mengelompokkan data, berarti kita bisa tahu pola-pola dari data kita, seperti itu kan ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh example ya, atau kasus-kasus di real world ya, dunia nyata ini yang seperti apa clustering itu manfaatnya ya. Oke, ini seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi klasifikasi versus clustering. Klasifikasi kalau kita bandingkan dengan clustering dalam artian dataset kita ya. Dalam hal dataset kita, kalau diklasifikasi kita memiliki label ya. Kita memiliki label atau memiliki output yang nantinya sebetulnya yang akan kita prediksi adalah outputnya. Tapi kalau clustering ya, kalau clustering kita tidak memiliki output, kita tidak memiliki label. Nah, data itu memiliki beberapa atribut ya, tapi tidak memiliki label. Nah, bagaimana nanti menghitung kemiripan antara dua data? Ya, kita menggunakan atribut-atribut dari data point tersebut ya. Seperti itu. Nah, outputnya kalau diklasifikasi ya, nanti kita memiliki data baru terus kita prediksi dia masuk kelas yang mana, atau kita prediksi output kalau berbentuk numerik ya. Kalau clustering ini outputnya bukan berupa label, bukan berupa angka, tapi berupa kelompok ya. Jadi berupa grup atau cluster. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya di dunia nyata terkait dengan manfaat dari clustering ya. Kalau kita lihat di bidang marketing pastinya banyak sekali contoh-contohnya. Nah, misalnya kalau di bidang marketing itu bisa kita gunakan untuk market segmentation. Kalau di dunia digital marketing misalnya ya, misalnya Anda pernah membuka e-commerce gitu ya, e-commerce itu pastinya aktivitas yang Anda lakukan di e-commerce pasti akan direcord ya oleh e-commerce tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti e-commerce tersebut bisa mengelompokkan segmen-segmen dari konsumennya. Jadi kalau konsumen yang sukanya searching barang-barang elektronik, ya berarti dia akan dimasukkan ke klaster yang sama seperti itu. Atau konsumen-konsumen yang suka membeli pakaian ya, atau bahan-bahan makanan atau dan lain sebagainya, pasti dia memiliki segmen sendiri. Nah, tujuannya kalau kita memiliki segmen, kita memiliki klaster. Kalau kita ingin memberikan rekomendasi ke konsumen-konsumen kita, itu akan lebih mudah. Jadi konsumen ini masuk ke klaster ini, berarti saya harus kasih rekomendasi item-item ini seperti itu. Nah, kalau di bidang perbankan, nah, perbankan itu artinya kita bisa gunakan algoritma clustering ini untuk mendeteksi fraud ya. Ada yang tahu fraud nggak? Fraud itu semacam kecurangan ya, kecurangan atau transaksi yang tidak semestinya terjadi, transaksi yang memiliki ketidakmiripan dengan transaksi-transaksi yang lain. Contohnya gini, kalau untuk pengajuan kredit ya, beberapa contoh yang pernah saya lihat itu adalah kalau kita mengajukan kredit ada jangka waktu ya. Jangka waktu kredit itu disetujui atau tidak. Misalnya ada nasabah yang mengajukan kredit tanggal 10 November hari ini gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari histori transaksi sebelumnya, pengajuan kredit sampai diterima atau sampai keluar decision-nya, diterima atau tidak, kurang lebih mungkin 3 minggu atau sampai 4 minggu ya, atau 1 bulan. Kalau kredit card mungkin cepat ya, tapi kalau kredit untuk usaha yang nilainya jumlahnya besar itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi ada satu transaksi atau suatu kejadian di mana nasabah itu dalam waktu 1 hari sudah disetujui, atau dalam hitungan jam bisa langsung disetujui kreditnya. Padahal dia sebelumnya belum pernah mengajukan kredit. Nah, kalau kita klaster nanti data seperti itu akan terlihat karena dia memiliki ketidakmiripan yang tinggi dengan transaksi-transaksi normal yang lain. Misalnya ada durasi pengajuan kredit ya, durasi pengajuan kredit artinya mulai dari start pengajuan kredit sampai dengan end, ya sampai dengan finish kreditnya disetujui atau tidak. Nah, itu kan ada waktunya gitu ya. Kalau waktunya yang
rata-rata itu membutuhkan waktu 2 minggu, 3 minggu, tapi ada satu transaksi yang waktunya cuma sehari. Nah, kalau kita lihat distance-nya, kita lihat perbedaannya kan sangat ketara gitu ya. Nah, itu bisa kita atasi kalau kita menggunakan algoritma clustering. Jadi nanti ada cluster-cluster yang nanti isinya itu data-data yang outlier. Biasanya kalau cluster di dalamnya ada data yang jumlahnya sedikit ya. Misalnya kita punya 3 cluster. Cluster pertama ada 100 data, cluster kedua ada 200 data, terus cluster yang ketiga ini hanya ada 2 data. Biasanya cluster yang ketiga itu bisa kita identifikasi sebagai fraud atau outlier, kecurangan seperti itu. Nah, di bidang perbankan kurang lebih mirip juga dengan bidang ini ya, bidang asuransi ya, pengajuan asuransi dan lain sebagainya itu biasanya juga bisa kita gunakan algoritma clustering seperti itu. Oke. Bidang-bidang yang lain apa saja ini bisa kita lihat di bidang publikasi, misalnya kalau kita ingin membaca artikel-artikel ya, biasanya artikel atau berita, konten berita itu dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Atau biasanya gini, kalau mungkin contoh yang paling dekat dengan kita, kalau Anda pernah melihat film-film di Netflix, di YouTube ya, waktu Anda lihat film di Netflix, Anda suka film-film horor ya, film-film misteri ya, film-film yang genre-nya itu yang serem-serem gitu kan. Nah, pastinya Anda nanti dikelompokkan ke user yang suka melihat film horor seperti itu. Nah, sehingga nanti kita sistemnya cluster itu, ya sistem di clusteringnya, algoritma clusteringnya bisa melabeli bahwa Anda itu adalah konsumen yang suka melihat film horor. Nah, pastinya nanti rekomendasinya ya film-film horor. Atau kalau Anda suka membaca berita, membaca buku ya, itu juga rekomendasi-rekomendasi dari Google biasanya ya, itu akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hobi atau sesuai dengan behavior dari kita ya, waktu kita membaca buku, membaca artikel dan sebagainya. Kalau di bidang medicine ya, di bidang kesehatan kita bisa gunakan untuk mengkarakterisasi behavior dari pasien. Biasanya pasien-pasien itu memiliki behavior yang sama ya. Kalau kita bisa asumsikan kalau kita sudah bisa mengkarakterisasi behavior dari pasien, bisa jadi kita lebih mudah untuk bisa menangani pasien tersebut ya, berdasarkan histori-histori penanganan pasien sebelumnya. Oke, kalau di bidang biologi ada clustering itu ya, genetic markers ya. Jadi genetik-genetik yang mirip ya, yang mirip-mirip itu bisa kita cluster ya. Biasanya genetik gen-gen atau DNA yang memiliki kemiripan itu bisa kita kelompokkan gitu ya. Yang terakhir ada di bidang digital image processing, saya tahu beberapa dari Anda sudah mengambil mata kuliah DIP. Algoritma clustering bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi image. Jadi kita bisa memisahkan satu objek di dalam image itu dengan background-nya, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, ini beberapa mahasiswa saya juga yang mengambil topik-topik tugas akhir di machine learning, ada beberapa yang menggunakan algoritma clustering ya. Setahu saya salah satu mahasiswa yang saya ingat itu dia menggunakan algoritma clustering untuk mengelompokkan ya, mengklaster mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke Ubaya. Nah, kalau kemarin kita ada acara ICF gitu ya, Informatics Creative Festival gitu ya, atau ada lomba-lomba yang diadakan oleh jurusan, misalnya lomba ILPC ya, lomba maniak dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengklaster mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke Ubaya ya, itu melalui jalur yang mana? Apakah dia mengetahuinya dari kegiatan jurusan ya, ICF atau dari ILPC ya. Itu kan ada transaction historinya ya. Masuk Ubaya melalui jalur mana kan. Nah, kita bisa klaster nanti. Nah, nanti klasternya ternyata mahasiswa Ubaya yang baru itu banyak yang masuk Ubaya karena tahu informasi dari
kegiatan-kegiatan jurusan. Nah, biasanya kalau kita ingin itu ya memiliki mahasiswa dengan jangkauan yang lebih banyak lagi ya di Ubaya ya, kita bisa marketingnya nanti ke misalnya lebih banyak mahasiswa yang daftar di Ubaya yang melalui karena dia mengetahui informasi dari kegiatan jurusan ya, berarti kita bisa perbanyak kegiatan jurusan gitu ya. Kayak ICF kemarin itu mungkin ada bisa menggait mahasiswa baru untuk masuk ke Ubaya. Clustering salah satunya seperti itu ya. Nah, di bidang marketing ya, ini contoh yang saya berikan itu di bidang marketing. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mungkin Anda punya contoh lain ya di algoritma di kasus nyata yang bisa kita selesaikan menggunakan clustering. Saya coba stop share dulu. Ya, ini ada beberapa yang join melalui Zoom. Silakan kalau Anda punya contoh terkait itu ya, penggunaan algoritma clustering atau problem-problem di clustering itu bisa Anda sebutkan. Apa kira-kira? Kok mati ya? Kayaknya ada, nggak tahu itu, nggak tahu kalau di sini ada kelas ya. Kita tolong dihidupkan ya. Oke, ya mungkin ada yang bisa kasih contoh penerapan atau problemnya saja, problem dari dunia nyata ini yang itu bisa kita selesaikan menggunakan algoritma clustering. Kira-kira apa? Yang punya ide? Yang di Zoom silakan kalau ada punya ide. Roni mungkin? Roni? Roni dengar suara saya? Ya, halo Pak. Ya, saya milih yang di Zoom karena tahu namanya ya. Kalau yang datang offline nggak hafal namanya. Ya, punya contoh problem-problem di dunia nyata yang kita biasanya selesaikan menggunakan algoritma clustering. Mungkin ada contoh? Masih belum terpikir sih Pak. Berpikir. Oke. Kalau menurut Anda, waktu kita pandemi COVID kemarin ya, pandemi COVID kemarin ada klaster-klaster pasien yang terkena COVID itu berasal dari mana? Itu apakah termasuk problem yang bisa kita selesaikan menggunakan clustering? Mungkin bisa. Ini maksudnya klaster-klaster Hmm. pasien yang Hmm. terkena COVID ini maksudnya kayak penyebab mereka terkena COVID gitu Kak Pak? Bisa jadi penyebab ya, bisa jadi dia tempat tinggalnya di mana gitu kan ya. Ya, Ya mungkin bisa termasuk clustering sih. bisa jadi ya, karena kalau di eh, misalnya orang kena COVID biasanya di data ya, umurnya berapa ya, pekerjaannya apa, terus apakah pria atau wanita, penyakit penyertanya apa lah. Dari situ bisa kita klaster sebetulnya ya. Oh, ternyata klaster, kalau kita klaster pasien COVID itu bisa terdiri dari beberapa kelompok ya, kelompok yang terkena di perumahan misalnya gitu ya, atau terkenanya di kantor, di sekolah dan sebagainya. Bisa jadi kita klaster nanti ya. Karena clustering itu kita lihat outputnya itu bukan berupa label, bukan berupa angka, bukan berupa nilai numerik, tapi outputnya berupa uh, kelompok ya, cluster, kelompok cluster. Jadi istilahnya outputnya itu bukan nilai, bukan label, tapi kelompok ya. Ada berapa kelompok di dataset kita ini seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, salah satu algoritma yang akan kita pelajari di machine learning ini untuk clustering itu adalah K-means clustering ya. Sebetulnya selain K-means clustering kita memiliki algoritma clustering yang lain seperti K-median, fuzzy C-means ya, atau hierarchical clustering,
Hierarchical clustering ini ada beberapa tipe algoritma, yaitu aglomeratif atau divisif, atau kita bisa menggunakan density based clustering atau kita sebut sebagai DB-scan. Nah, tapi kita akan belajar dari yang paling mudah dulu, karena K-means ini adalah algoritma clustering yang paling simpel, yang paling mudah ya, dan paling sering digunakan, dan biasanya dipelajari oleh pemula yang ingin belajar algoritma clustering. Tujuannya nanti kalau Anda sudah mengetahui basic-basic dari K-means ini, Anda mau belajar algoritma clustering yang lain tidak akan kesulitan. Nah, itulah mengapa kita akan mulai dari algoritma K-means terlebih dahulu. Oke. Nah, K-means clustering ini adalah salah satu algoritma clustering yang simple dan paling sering digunakan ya. Karena dia bisa menyelesaikan problem-problem yang memang simpel ya, problemnya tidak kompleks ya. Problem clustering yang tidak kompleks itu bisa kita selesaikan menggunakan K-means clustering, dan K-means clustering itu pun tidak membutuhkan waktu komputasi yang lama ya dibandingkan algoritma clustering yang lain. Dan dengan konsekuensi problem yang kita selesaikan juga yang simple ya. Oke. Nah, K-means ini akan membagi data menjadi subset atau cluster yang tidak overlap. Without any cluster internal structure. Artinya, output dari K-means clustering ini adalah sebuah cluster yang mana tidak mungkin ada satu data yang memiliki dua cluster. Artinya tidak mungkin data itu masuk ke dua subset atau cluster. Pastinya nanti outputnya satu data akan masuk ke satu cluster. Tidak mungkin dia bisa masuk lebih dari dua cluster. Nah, yang poin ketiga dan keempat ini sama dengan tujuan dari clustering ya. Jadi elemen yang berada di cluster yang sama itu akan sangat mirip, dan elemen yang berada di cluster yang berbeda akan sangat tidak mirip atau dissimilar. Nah, K-means ini bekerja dengan cara mencari cluster center ya. Nah, dari tiap cluster itu nantinya akan punya center atau centroid ya. Nanti kita lihat. Nah, itu nanti yang akan dijadikan sebagai penentuan manakah data point ini masuk ke cluster yang mana ya, berdasarkan cluster centernya atau centroidnya. Oke, ini adalah term-term atau kata yang sering akan kita sebutkan di clustering. Kita memiliki similarity dan dissimilarity. Similarity ya sesuai dengan katanya ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kemiripan. Kalau dissimilarity itu adalah ketidakmiripan. Semakin rendah dissimilarity-nya ya semakin tinggi dissimilarity-nya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau menurut Anda kira-kira dis X1, X2 ini ya yang ini ya. Nah, dis X1, X2 ini dia menandakan jarak ya, dis itu distance ya. Distance antara X1 dan X2 yang berada di klaster yang sama. Kalau menurut Anda dis X1, X2 ini harusnya kecil atau tinggi? Distance itu semakin kecil berarti semakin mirip, semakin besar semakin tidak mirip. Nah, kalau menurut Anda dis X1, X2 ini nilainya itu seharusnya kecil atau besar? Kecil ya. Kenapa kalau kecil? Oke, ya, karena X1 dan X2 kita asumsikan dia berada di klaster yang sama, harusnya dia memiliki kemiripan yang tinggi. Sedangkan di C2, C3 yaitu distance antara klaster 2 dan klaster 3 atau setiap poin yang ada di klaster 2 dan klaster 3 harusnya nilainya rendah atau tinggi. Dis C2, C3 ini harusnya nilainya tinggi atau rendah? Tinggi ya, karena dia merupakan ya distance antara dua data point yang berada di klaster yang berbeda. Nah, goal atau tujuan dari clustering ini adalah meminimalkan distance yang ada di tiap data point yang berada pada cluster yang sama dan memaksimalkan dissimilarity atau ketidakmiripan antara satu data point dengan data point yang lain yang berada di cluster yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah,
Bagaimana cara menghitung distance-nya? Nah, ini distance-nya bisa kita menggunakan distance yang cukup umum ya, yaitu Euclidean distance. Ini kita juga gunakan di algoritma klasifikasi KNN ya, untuk melihat nearest neighbors-nya kan ya, Euclidean distance. Nah, Euclidean distance bisa kita gunakan juga di clustering untuk menilai kemiripan atau ketidakmiripan dari dua buah data point. Nah, contohnya kita memiliki 2 poin, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 ini bisa jadi adalah data kita ya, observasi kita. Kita punya 2 observasi X1 dan X2. Kita ingin menghitung ya, menghitung kemiripannya. Yang mana X1 dan X2 memiliki dimensi n dimensional. Artinya n dimensional adalah jumlah atribut yang dimiliki dari tiap data point. Nah, misalnya kalau kemarin kita memprediksi harga rumah misalnya ya, nah, n dimensional artinya seberapa banyak fitur yang ada di dataset harga rumah, misalnya jumlah kamar ya, jumlah kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi n itu adalah banyaknya fitur, banyaknya atribut yang merepresentasikan satu data point. Nah, bagaimana cara menghitung kemiripan antara X1 dan X2? Nah, kita bisa menggunakan Euclidean distance. Caranya adalah dengan mengakarkan penjumlahan antara gap ya, atau perbedaan ya, dari data point X1 dan X2. Terus kita kuadratkan, kita jumlahkan, dan kita akarkan. Ini sama dengan itu ya, kalau Anda pernah belajar apa namanya, Pitagoras ya, Pitagoras. Sebetulnya kan Pitagoras itu kalau kita ingin mencari distance atau jarak antara 2 poin ya, kita tarik garis sikunya dulu, terus garis miringnya itu ya yang akan kita hitung gitu kan. Nah, oke, kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, sebetulnya gini. Ini contohnya kalau kita memiliki 2 data point dengan satu fitur. Data point 1 fiturnya cuma satu ya, yaitu hanya umur saja. Yang kedua juga sama umur. Ini harusnya enggak 34 tapi 54 ya. 54 dikurangi 50 itu adalah 4, kita kuadratkan terus kita akarkan. Dikuadratkan tujuannya apa? Agar nilainya enggak negatif ya. Oke. Atau ini kalau kita memiliki 2 data yang berbeda dan tiap data memiliki 2 fitur, yaitu umur dan income atau penghasilan ya. Nah, caranya kalau kita menghitung distance-nya ya tinggal dikurangi aja ya, 54 kurangi 50, 190 kurangi 200 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini adalah 2 data point yang mau kita cari distance-nya. Nah, caranya ya kita menghitung ininya dulu. Menghitung ini kan ya, jarak antara ini ke sini. Nah, biasanya biar gampang menghitungnya kita tarik garis lurus ya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan hitung ukuran ini menggunakan rumus Pitagoras. Sebetulnya kan gitu. Nah, contohnya di sini ya, kalau data poinnya 2 seperti ini ya, kita hitungnya seperti ini rumusnya ya. Kalau dimensinya lebih dari 2 gimana ya? Kita nggak bisa simulasikan ya di sini ya. Nanti dimensinya kalau lebih dari 2 itu akan sulit untuk kita visualisasikan. Nah, tapi di slide berikutnya ini ada contohnya. Kalau kita memiliki 3 data, yaitu adalah umur, income, penghasilan, dan education. Pertanyaan saya, kira-kira kalau menurut Anda, kalau kita menggunakan algoritma clustering untuk mengelompokkan dataset kita, apakah butuh tahapan preprocessing di bagian scaling? Butuh nggak scaling itu? Scaling, ya. Scaling itu membuat tiap atribut nilainya memiliki range tertentu yang tiap range-nya itu akan sama ya dari tiap atribut. Kira-kira butuh nggak di clustering ini kalau kita ingin mengelompokkan data? Butuh ya? Nggak butuh? Oh, nggak butuh. Ya nggak butuh siapa? Angkat tangan juga. Oke, nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Menghitung jarak ya. Oke. Nggak perlu di scaling ya. Oke. Kalau mungkin ada yang punya pendapat. Kalau menurut Subrata? Hmm. Hmm.
Oke. Oke, jadi itu sama ya, nggak butuh ya, karena nanti bisa jadi nggak akurat ikunya. Oke, kalau yang dari di mana di Zoom ini siapa ya? Feli mungkin, silakan Feli. Kalau menurut Ya, Feli Pak. gimana? Ya, Gimana, Pak? kalau di clustering ini kita butuh scaling atau enggak? Kayaknya nggak butuh sih, Pak. Itu juga alasannya kenapa? Karena kalau di scaling tambah kayak datanya nggak sesuai itu sih. Nggak sesuai sama data yang aslinya sih, Pak. Oke, karena tidak sesuai ya. Oke, ada yang punya pendapat? Perlu? Kalau menurut siapa lagi ya? Oke, ya apa-apa, nggak usah saya tunjuk. Yang punya pendapat perlu siapa? Jadi nggak perlu semua ini. Oke, saya kasih satu contoh. Misalnya gini, ini contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi, misalnya ini ada umur, ada income, dan ada education ya. Education. Contohnya kita bandingkan yang education saja. Education ini ada yang nilainya 3 sama 8 ya. Misalnya education itu kita merupakan encoding. Artinya sebetulnya education itu adalah nilainya bukan angka kan ya. Kita mulai dari education, mulai dari TK misalnya. Kalau educationnya 1 itu TK, 2 itu SD, 3 itu SMP ya, 4 itu SMA, 5 itu S1, 6 itu S2, 7 S3, 8 profesor ya. Kalau kita bandingkan customer 1 dan customer 2 ini di bidang educationnya antara yang SMP dengan profesor itu kira-kira jauh nggak? Ini asumsi ya, contoh-contoh saja. Jauh nggak kira-kira? SMP sama profesor? Jauh ya. Tapi kalau kita lihat income-nya, 190 dengan 200. Anggap saja 190 dalam US dollar gitu ya. 190 dolar, 190 dolar ya dikit ya, nggak sampai 3 juta kan ya, nggak apa. Misalnya income hanya terpaut 10 ya. Income-nya 200 sama 190. Itu kira-kira menurut Anda perbedaannya jauh nggak? Orang punya, anggap saja ini jangan 190 ya, 190 juta lah ya, sama 200 juta. Terpautnya berapa? 100 juta. 190 sama 200. 190 juta sama 200 juta. Terpautnya 10 juta. Kira-kira itu perbedaannya dikit atau dikit ya? Padahal 10 juta bedanya. Kalau ini bedanya 5 tok loh. 5 tapi kok jauh gitu. Kalau kita nggak scaling, yang terjadi seperti ini. Umur 54 dengan umur 50. Dikit nggak bedanya? Dikit. Nah, scaling masih perlu atau enggak kalau seperti itu? Harusnya kalau opini saya perlu, karena kita harus memperlakukan tiap atribut itu dengan bobot yang sama. Kalau bobotnya beda, ya berarti kan enggak, perhitungannya nanti malah tidak akurat karena tiap atribut memiliki range yang berbeda-beda. Nah, jadi scaling masih perlu kita gunakan karena kita anggap semua atribut itu memiliki bobot yang sama. Nah, kalau bobotnya sama antara income dengan education, kalau bedanya 10 juta itu rendah, tapi yang education bedanya 5 itu dianggap tinggi. Berarti enggak itu kan, enggak apa namanya, enggak akurat malahan. Jadi scaling kalau kita menggunakan K-means ya, kita enggak bicara algoritma clustering yang lain. Karena nanti K-means itu menggunakan distance ya, Euclidean distance untuk menilai kemiripan antara dua buah data point. Jadi seharusnya scaling masih diperlukan. Pokoknya algoritma yang menggunakan distance, entah itu KNN ya, atau apa namanya K-means clustering ya, mereka menggunakan distance. Atau algoritma yang menggunakan perhitungan gradient base.
seperti artificial neural network yang sudah kita pelajari kemarin atau logistic regression. Dia menggunakan bobot kan ya, wake untuk mengalihkan dari tiap data. Nah, itu juga pastinya membutuhkan scaling ya. Sehingga pokoknya yang algoritma yang distance based atau gradient based itu pasti membutuhkan scaling. Seperti itu. Oke. Tapi tidak semua algoritma membutuhkan scaling ya. Ada beberapa algoritma yang juga nggak membutuhkan scaling ya. Oke. Contohnya kalau naive Bayes ya. Kalau naive Bayes dia bisa menerima inputan yang bentuknya kategorikal gitu ya. Misalnya kemarin contohnya hujan ya, berawan ya, atau cerah. Kalau mau main golf kita harus apa? Playing golf itu mempertimbangkan apa? Apakah hujan, apakah apa namanya? Mataharinya itu apa? Bersinar ya, sunny atau rainy gitu kan. Kita nggak perlu scaling karena dia bisa langsung mengkategorikan ya. Dia kan probability based ya. Kalau kita bilang naive Bayes itu ya, dia menggunakan probabilitas ya. Conditional probability. Jadi kalau inputnya dia bisa memproses input tanpa harus di encoding, tanpa harus diubah ke dalam bentuk angka ya nggak perlu scaling gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut mengenai bagaimana cara algoritma K-means itu bekerja dan cara mengoptimasinya. Oke, seperti biasa kita perlu break dulu ya 5 menit sampai 10.36 sambil kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kalau ingin minum dulu atau mau ke kamar mandi silahkan ya. Nanti kita lanjut lagi pukul 10:36. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membahas bagaimana cara algoritma K-means clustering ini bekerja ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, algoritma K-means clustering ini simple dan mudah untuk digunakan. Jadi harusnya mudah untuk dipahami juga dan nanti kemungkinan kita juga tidak akan lama ya untuk mengimplementasikan K-means clustering ini di Python ya. Jadi gini, ini ada teknik optimasi untuk K-means clustering. Tapi ini kita skip dulu. Kita perlu untuk mempelajari bagaimana cara algoritma K-means clustering bekerja ya. Jadi ini saya coba skip dulu. Nah, ini ada 6 step ya di algoritma K-means clustering ini. Yang pertama adalah kita harus menentukan jumlah klasternya dulu. Jumlah klasternya berapa? Misalnya kita ingin mengelompokkan datanya menjadi 3 ya, berarti kita harus tentukan klasternya itu 3. Ini salah satu kelemahan di algoritma K-means clustering karena kita harus menentukan jumlah klasternya dulu. Tapi nanti bisa kita tentukan jumlah klasternya ini menggunakan teknik optimasi yang tadi saya skip ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, tapi kita nggak bicara cara teknik optimasinya dulu, kita tentukan ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan, kita harus tentukan jumlah K-nya dulu. Setelah kita menentukan jumlah K-nya, langkah kedua kita tentukan senternya, cluster senternya. Apa itu cluster center? Nah, cluster center itu adalah titik tengah dari cluster tersebut. Jadi intinya satu cluster itu bakalan diwakili oleh sebuah cluster centroid. Nah, letaknya di mana? Letaknya random ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan ya, karena kalau kebetulan kita menempatkan cluster centroidnya itu di posisi yang tepat di awal, itu akan berpengaruh ke tahapan clustering di step berikutnya. Karena semakin kita mendapatkan titik awal yang bagus, maka akan semakin mudah kita mengcluster data kita. Nah, ini juga menjadi kelemahan di algoritma K-means clustering ya. Walaupun simple tapi memang banyak kelemahannya. Tapi nanti kita coba akan atasi kelemahan tersebut dengan teknik optimasinya. Yang kedua, kita tentukan cluster centroid ya. Cluster centroidnya itu kita lambangkan dengan mu. Kalau kita punya K cluster berarti otomatis mu-nya ada sejumlah K. Kalau kita punya 3 cluster ya cluster centroidnya juga nilainya 3. Jumlahnya 3, sorry, bukan nilainya tapi jumlahnya. Oke. Mungkin saya bisa tentukan dulu di sini. Ini contohnya ini ya, kita punya 3 cluster. Cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Yang ada titik merahnya ini itu adalah cluster centernya. Ini cluster centernya.
Cluster center itu mewakili satu cluster ya. Jadi dia titik tengah dari cluster tersebut. Ini yang menentukan nanti misalnya ada data point di sini ya. Data point di sini kita hitung jaraknya dengan tiap cluster centernya. Misalnya di sini ini ya. Misalnya data point yang ini kita tentukan jaraknya ini, dan ini kan ya. Untuk mengassign apakah sebuah data point itu masuk ke cluster 1, cluster 2, atau cluster 3 ya kita hitung itu berdasarkan cluster centernya. Nah, diambil cluster center yang memiliki distance paling kecil, yang paling closest ya. Closest artinya yang paling dekat dengan data point tersebut ya. Ini juga sama ya, semua poin itu bakalan kita hitung distance-nya dengan tiap cluster centernya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di step kedua ya. Untuk cluster center ini kita harus tentukan secara random posisinya. Posisinya kita tentukan random ya. Ini tadi contohnya menggunakan data 2 dimensi ya. Atributnya ada X1 dan X2. Kalau datanya banyak ya, kalau kita visualisasikan juga akan sulit. Oke. Jadi itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, kita hitung distance dari tiap data point ya, dari tiap data point dengan tiap centroidnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, nanti tiap data point itu kita harus hitung jaraknya dengan cluster centernya. Nah, ini ya, ini kita hitung jaraknya dengan tiap cluster centernya. Ini ya, ini kita hitung jaraknya ya. Nah, misalnya ini yang satu ya, karena kita ada 3 cluster ya, tiap data point bakalan kita hitung ke 3 cluster centernya. Kalau cluster centernya ada 100 ya, kita harus hitung ke 100 cluster center distance-nya. Kita ambil yang paling minimum, yang paling nilainya paling kecil. Kalau dia yang paling kecil jaraknya itu dengan cluster center yang ke 1 ya, kita assign data tersebut masuk ke cluster 1. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita hitung distance-nya. Langkah keempat tadi ya, lanjutannya dari langkah ketiga, setelah kita hitung distance-nya, kita harus assign dari tiap data point itu masuk ke cluster center yang mana, masuk ke cluster yang mana. Langkah kelima, kita hitung ulang posisi dari cluster centernya dengan cara melihat atau menghitung nilai rata-rata dari tiap data point yang masuk ke cluster tersebut. Contohnya ini ya. Ini kan sebetulnya langkah awalnya itu gini, kita tentukan titik poinnya random ya. Terus iterasi kedua, nah dia pindah ke sini. Yang semula di sini dia pindah ke sini kan ya. Karena apa? Karena misalnya di sini kita asumsikan yang masuk ke cluster ini yang paling dekat dengan data point ini itu kan ini ya. Anggap saja ini yang paling dekat gitu kan ya. Kalau yang ini masuk ke sini misalnya, ini masuk ke sini misalnya. Atau gini aja ini. Anggap saja ini data point yang ini dia paling dekat dengan cluster center yang ini. Nah, setelah ini kita tentukan masuk ke cluster 1, kita hitung rata-ratanya. Jadi ini kita hitung rata-rata dia dari tiap atribut data point yang masuk ke cluster ini. Jadi ini kita hitung mean value-nya atau average-nya untuk X1 sama X2-nya. Nah, kalau gitu kita coba lihat next ke slide berikutnya, dia akan pindah ke sini. Kenapa pindah ke sini? Karena poin-poin yang masuk ke cluster ini lebih dekat ke sini kan ya. Jadi ini cluster centernya pindah ke sini, set gitu ya. Karena setelah kita hitung rata-ratanya. Sampai kapan kita pindahkan cluster centernya? Nah, kita lihat langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah kita ulang lagi langkah ke-3 sampai ke-5 sampai centroidnya tidak lagi berpindah-pindah. Kalau centroidnya sudah tidak pindah lagi, berarti ya itu adalah iterasi yang terakhir untuk mengupdate cluster centernya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau Anda pengen lihat visualisasinya ini ya. Ini langkah ke-1 kita tentukan jumlah klasternya dan langkah kedua kita tentukan cluster centroidnya itu secara random. Langkah kedua kita assign ya dari tiap data point itu dia masuk ke cluster yang mana ya. Terus kita update ya, kita update cluster centernya itu dengan cara mencari rata-rata dari tiap data point yang masuk ke cluster tertentu sampai dengan cluster centroidnya tidak berpindah-pindah lagi. Itu cara kerjanya algoritma K-means. Sangat simpel dan
sangat mudah karena kita nggak perlu perhitungan yang rumit ya, hanya distance terus kita hitung rata-rata udah gitu aja. Kalau kita bandingkan dengan logistic regression atau artificial neural network kemarin, kita harus hitung the gradient descent segala macam ya, derivatif dan sebagainya. Kalau di K-means ini cukup simple, sangat simple. Jadi kita hitung distance-nya, kita hitung rata-ratanya, kita pindah centroidnya, udah gitu aja. Nah, ini kita kembali ke teknik optimasi. Nah, teknik optimasi ini kita gunakan untuk menentukan jumlah K. Jumlah K. K yang paling optimal untuk dataset kita. K itu apa? K adalah jumlah cluster. Given the number of cluster K. Jika kita diberikan angka atau jumlah cluster sebanyak K, kita harus memilih K yang berapa yang paling optimal. Nah, setelah itu kita juga punya training dataset atau nilai observasi ya, X1, X2 sampai dengan M. Kita memiliki M observation dataset kita. Nah, terus kita punya indikator variabel di sini. Oke, kita punya indikator variabel RIK. Apa itu RIK? RIK itu adalah sebuah indikator variabel yang menandakan bahwa suatu data point ke I masuk ke cluster K. Makanya kita sebut sebagai RIK. RIK ini nilainya nilainya itu kalau tidak 0 atau 1, bukan antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilai RIK ini adalah 0 atau 1. Kalau nilai RIK-nya 0 berarti data point ke I tidak masuk cluster K. Gitu ya. Jadi RIK ini kombinasinya berapa? Kalau kita punya data set sebanyak M dan cluster sebanyak K ya, berarti RIK itu sebanyak M kali K gitu kan ya. Karena tiap data point, misalnya gini ya, kita asumsikan klasternya itu ada 3 ya. K-nya itu ada 3. Terus data poinnya X-nya itu sebanyak 100 misalnya. X1, X2, X3 sampai dengan X ke 100 misalnya. Seperti ini. Nah, RIK atau nilai R untuk X ke 1 ya, X ke 1 dan K ke 1. Misalnya asumsikan X1 ini masuk ke klaster 1 ya, jadi nilainya 1. Nah, sedangkan R12 ya, R12-nya ini harusnya nilainya R12-nya 0 harusnya, karena dia sudah masuk ke klaster 1. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, di kasus clustering ini kita nggak boleh overlap ya dari tiap data point itu. Nah, R13-nya nilainya juga 0. Jadi kalau dia sudah masuk ke klaster 1 ya nilai RIK-nya, nilai R11-nya harus 1. Nah, oke, nanti RIK ini kita gunakan untuk itu ya, perhitungan nilai J. Oke. Jadi RIK nilainya 0 kalau data point ke I masuk ke klaster ke K. Ya, sedangkan kalau dia sudah masuk ke salah satu klaster maka nilai RI yang lain harusnya nilainya 0. Terus kita punya centroid atau centroid dari klaster, kita umpamakan atau kita simbolkan dengan μk ya. Jadi kalau kita punya 3 klaster ya otomatis centroidnya ada 3. Nah, gimana caranya menentukan K yang paling optimal? Kita harus meminimalisir nilai objective function. Apa itu objective function? Objective function itu adalah nilai penjumlahan dari kuadrat distance antara tiap poin XI dengan centroid μk untuk assign cluster, yaitu cluster yang sudah dia di assign. Jadi gini, kita nggak perlu lihat rumusnya dulu. Saya bisa tunjukkan visualisasinya saja biar lebih mudah dipahami. Jadi gini, kalau kita sudah memiliki cluster yang terbentuk seperti ini ya, seperti ini ya. Ini kan kita sudah punya 3 cluster ya, 1, 2, dan 3. Sebetulnya nilai objective function itu adalah nilai penjumlahan dari distance ya. Ini kan tiap data point di sini punya distance kan ke cluster centroidnya ya. Ini punya distance ke sini, ini punya distance ke sini ya. Semua data point ini bakalan kita hitung distance-nya. Nah, ini dan lain sebagainya ya. Ini juga sama ya. Ini kita hitung distance-nya dari tiap data point yang berada di cluster yang berwarna kuning ini, kita hitung ke distance-nya ke cluster centroidnya. Nah, misalnya distance-nya yang ke 1 ini kita
yang klaster 1 disknya 100 anggap saja ya. Nilai disknya itu 100 yang klaster 1 ya. Untuk klaster 1 ini 100, klaster 2 itu nilainya 200 misalnya ya. Klaster 3 nilainya distance-nya itu adalah 50 misalnya. Nah, sebetulnya objective function itu adalah penjumlahan dari tiap distance yang kita hitung dari tiap data point dengan cluster centroid di mana data point itu berada di dalam cluster tersebut. Kita jumlahkan 100 tambah 200 tambah 50. Jumlahnya 350 gitu ya. Itu nilai J-nya, objective function-nya. Nah, ini akan berubah. Nilai objective function itu akan berubah jika kita mengubah jumlah klasternya ya. Kita gunakan nilai klaster yang berbeda, K yang berbeda. Itu pasti nilai objective function-nya juga akan berubah. Nah, itulah mengapa kita harus meminimalkan nilai objective function. Nilai objective function-nya harus minimal. Karena jumlah K-nya itu yang tepat yang mana? Yang bisa memiliki nilai objective function yang kecil. Tapi bukan berarti kalau kita memiliki nilai K yang banyak ya, misalnya kita punya data sebanyak 100, K-nya juga 100, ya sama saja bohong, kita nggak mengklaster apapun kan ya. Kita punya data 100, kita klasterkan dengan jumlah K 100, memang distance-nya bakalan 0, objective function-nya akan 0 kan ya. Tapi itu bukan berarti kita mengklaster kan ya, berarti datanya itu ya kita anggap satu data point itu satu klaster. Nilai J-nya kan 0. Nah, jadi bukan berarti semakin kecil nilai J-nya maka semakin optimal jumlah K-nya. Nah, kita nanti lihat bagaimana cara melihat hubungan antara jumlah klaster K dengan nilai objective function-nya. Ini ya, jadi tujuan dari objective function ini adalah untuk menghitung jarak tiap data point dengan klaster centroidnya. Nah, jaraknya kalau kita lihat dia menggunakan sum of square ya, bukan distance Euclidean. Ini XI itu adalah data point ke I dikurangi dengan klaster centroidnya. Nah, kalau dia masuk ke klaster ke K kan otomatis RIK-nya nilainya 1. Jadi kan kita tinggal kali saja gitu kan ya. Nah, ini kita looping, kita sum sebanyak K dikali N kan ya. Jadi N itu jumlah datanya, jumlah observasinya ya. K itu jumlah klasternya. Oke. Tapi sebetulnya kalau tadi saya perlihatkan cara menghitungnya klasternya tadi ya seperti itu tadi ya nilai objective function. Nah, ini kita coba tentukan ya untuk menentukan K yang paling optimal dengan mempertimbangkan nilai objective function-nya. Yaitu kita bisa menggunakan elbow method. Elbow itu apa? Elbow itu kayak siku gitu ya. Oke, buat apa sikunya? Nah, ini kita lihat. Elbow method itu adalah salah satu metode populer untuk menentukan optimal value dari K-nya. Ya, contohnya kita akan menggunakan algoritma K-means clustering ini dengan mencoba berbagai macam jumlah K ya. Kita coba-coba, misalnya kita coba K-nya 1 sampai dengan 10 ya. Terus kita hitung objective function-nya dari tiap K. Dari tiap K pasti memiliki nilai objective function yang berbeda-beda. Terus kita plottingkan K versus J menggunakan matplotlib. Jadi K-nya itu sumbu X-nya, J-nya itu sumbu Y-nya. Nah, kita bisa menentukan optimal value dari K itu dengan cara mencari siku dari plotting tersebut. Oke ya. Jadi pasti kalau sebanyak K-nya itu bertambah, semakin banyak K-nya otomatis nilai J-nya juga akan semakin kecil. Tapi bukan berarti itu bagus ya. Nah, kita coba plottingkan, misalnya kita lihat ya relasi antara K dengan J itu kita plottingkan ke sebuah grafik ya menggunakan matplotlib. Kita bisa lihat di sini. 3 itu adalah elbow-nya. Kenapa elbow-nya? Ini semacam kayak siku ya, siku dari gambar ini, dari line ini ya. Grafik ini yang mana di angka 3. Biasanya kalau menentukan siku itu kita lihat nilai sebelum dan sesudahnya. Kalau nilai sebelumnya itu perubahannya signifikan, namun setelahnya tidak signifikan perubahannya, hanya sedikit kan ya. Ini kan signifikan, pertambahannya signifikan. Setelah itu 3 ke 4 berubahnya agak signifikan. Berarti poin 3 ini bisa kita tentukan sebagai elbow-nya. Nah, elbow-nya berada di titik poin K sama dengan 3. Nah, kalau K-nya 3, berarti itu yang paling optimal. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu.
sebelum kita lanjut ke code-nya ya, kita bisa itu dulu apa namanya break lagi ya, sambil Anda bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung coba masuk ke implementasi ya. Di K-means clustering ini kita akan menggunakan scikit-learn ya. Di sini kita akan coba menggunakan dataset MaxBlobs ya. Oke. MaxBlobs ini salah satu dataset yang disediakan oleh scikit-learn ya. Jadi kita akan membentuk data point itu secara manual. Oke. Kita langsung coba saja di sini. Di Google Colab ya. Kita langsung coba saja. Oke, sebentar ya. Saya siap. Oke. Ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan ini, saya kasih nama dulu MLKPB 8 K-means clustering. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita import dulu datasetnya dari scikit-learn, from scikit-learn.datasets ya. Import main MaxBlobs seperti ini. Jadi MaxBlobs ini sebetulnya library yang kita gunakan untuk membuat dataset secara manual ya, yang nanti datasetnya itu berupa data point. Oke, kita import matplotlib juga biar nanti kita bisa visualisasikan dataset kita. Oke, terus kita bikin variabel x, y. Sebetulnya y-nya nggak kepake ini, ya yang yang dipakai yang x saja. Tapi output dari MaxBlobs itu dua variabel x, y. Nah, ini yang kita gunakan yang x saja nanti. Oke, MaxBlobs kita tentukan jumlah sampelnya itu sebanyak 1000 ya. Jumlah sampelnya 1000. Terus kita tentukan centersnya. Centers dari data point kita itu kita tentukan manual, random ya. Nah, centersnya ini kita tentukan di 4,3, terus -2, -2, dan 1,2. Oke, nanti saya jelaskan senternya itu untuk apa. Oke. Oke, senternya sudah kita tentukan. Terus kita tentukan number of features-nya. Number of features ini kita tentukan jumlahnya 2, biar kita bisa visualisasikan dengan mudah di matplotlib ya. Number of features-nya 2, terus kita tentukan cluster standard deviation-nya sama dengan 0,8 ya, 0,8 bukan 8. Nah, random state-nya kita tentukan 1. Oke, nanti saya coba simulasikan, saya coba visualisasikan biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita bikin scatter plot di sini ya, karena yang mau kita tampilkan itu bukan sebuah garis, tapi sebuah data point. Jadi kita pakai scatter. Sumbu X-nya itu adalah features yang pertama. Ini ya, X ini ya tadi ambil dari MaxBlobs kan ya, dia memiliki number of features 2, jadi yang sumbu X-nya itu adalah features ke-1, sumbu Y-nya adalah features ke-2. Jadi kan ini ya, datanya itu nanti bentuknya itu dia seperti array 2 dimensi gitu ya, punya row, punya kolom ya. Ini kita tampilkan semua data yang ada di features ke-1 sama features ke-2. Nah, ini kita kasih size-nya 3 saja. Nah, terus kita kasih label plt.xLabel x1 ya sama x2. Ini kita copy saja plt.show. Oke, kita coba lihat datasetnya dulu. Nah, ini datanya seperti ini ya. Jadi sebetulnya cluster standar deviasinya 0,8 artinya apa? Dia adalah kan dia random ya.
ada random state-nya. Jadi dia McBlobs ini dia sebetulnya titik poinnya itu random. Titik poinnya random, tapi dia akan mengikuti centersnya. Nah, jadi dia random masuk ke centers yang mana, tapi tidak pas tepat di centersnya. Dia punya kayak jarak kan ya, antara center itu ke data point yang tertentu dia punya jarak. Nah, jaraknya itu kita tentukan dari cluster STD-nya, cluster standard deviation-nya. Ini kalau kita kecilkan standard deviation-nya, maka dia akan semakin ngumpul ke senternya, gitu kan ya. Nah, kalau gini nanti terlalu mudah bagi algoritma K-means untuk mengelompokkan kan ya. Jadi kita kasih cluster standard deviasi yang agak tinggi 0,8 biar dia itu ada kayak jarak ya, ada kayak jarak antara klasternya itu dengan data point itu sendiri karena dia random terus kita tentukan standar deviasinya 0,8 enggak kecil, standar deviasinya lumayan tinggi ya. Jadi dia punya kayak jarak gitu. Ini X1 X2 ya. Nah, X1 oh ini Y label sorry. Y label ya. Nah, X1 X2 ya. Oke. Terus setelah kita bikin datasetnya, ini kita coba mulai menerapkan algoritma K-means clustering ya. Untuk algoritma K-means clustering ini kita import dari scikit-learn lagi from sklearn.cluster ya, import K-means. Oke, import K-means. Terus kita import NumPy, nanti kita gunakan NumPy juga SNP. Terus kita tentukan J ya. J ini kita bikin sebuah variabel ya, variabel J itu merupakan empty list kosong ya. Karena apa? Karena nanti kan kita akan mencoba nilai K dari nilai 1 sampai 10 ya nantinya. Nah, tiap nilai K itu bakalan memiliki nilai objective function J. Oleh karena itu, J ini kita bikin sebuah list ya. Terus kita lakukan perulangan for K in range 1,11. Artinya kita akan mencoba nilai K itu mulai dari nilai K sama dengan 1 sampai 10 ya. K in range 1,11 kita panggil K-means sama dengan K-means ya. Terus number of clusternya ini kita ambil dari nilai K-nya. Number of clusternya sama dengan K seperti ini. Terus kita fit scan ya, kita panggil function fit untuk langsung melatih algoritma K-means-nya. Jadi bukan melatih sih istilahnya itu. Dia langsung uji coba ke dataset X yang sudah kita buat tadi ini ya. X ini kita masukkan ke sini, K-means.fit X ya. Nah, ini kita perlu centroids-nya. Oke. Centroids-nya ini kita perlu dapatkan nilainya. Jadi centroids itu adalah nilai senternya, cluster center dari tiap K yang kita tentukan. Jadi kan kalau K-nya 1 ya nanti kita punya centroid sebanyak 1. Kalau K-nya 2 dia punya centroid sebanyak 2. Ini nanti kita gunakan centroid ini kita gunakan agar memudahkan perhitungan objective function. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, kita akan membutuhkan cluster centroid ya untuk menghitung objective function. Karena sayangnya kita tidak bisa menggunakan library langsung dari scikit-learn ya. Jadi belum ada library scikit-learn yang otomatis menghitung objective function-nya. Jadi ini kita hitung manual objective function-nya. Atau mungkin sekarang sudah ada, saya kurang tahu. Tapi sejauh ini saya belum tahu ya, belum ada atau belum mencoba ada library untuk menghitung objective function secara otomatis. Oke, jadi ini cluster centernya kan ini ya, kita butuhkan. Oleh karena itu ini centroidnya ini harus kita dapatkan nilainya. Nah, centroid ini sama dengan K-means ya, dot cluster centers gini ya. Terus kita perlu klasternya juga ya. Cluster ini adalah label dari atau bukan label ya. Tiap data point X ini nanti dia akan memiliki tanda dia masuk ke cluster yang mana gitu kan ya. Jadi ini K-means.predict X gini. Nah, K-means.predict X. Terus ini kita seharusnya nanti cluster ini dimensinya sama dengan X ya. Kalau kita punya 100X atau 1000X tadi ya, clusternya juga bakalan nilainya itu sebanyak panjangnya ya. Stepnya itu sebanyak 1000. Jumlahnya sesuai dengan K-nya ini kan ya.
Oke, ini kita bikin variabel J sama dengan 0 untuk counter, untuk menyimpan nilai, nilai objective functionnya. Nah, ini kita hitung for I in range len X ya. Jadi, kita lakukan perulangan sejumlah panjang data X ya. Kita ambil senternya di sini. Center sama dengan centroids ya. Centroids cluster I. Nah, artinya apa? Jadi, gini. Ini kan kita mendapatkan senternya ya, center dari ini kan for I in range len X, artinya kita akan melakukan looping sebanyak X kali kan ya. Nah, jadi tadi seperti yang saya jelaskan, cluster ini dimensinya sama dengan X ya, ini ya. Nah, kalau kita misalnya ini kita ganti dengan I, berarti dia merujuk cluster untuk data X yang ke I, gitu ya. Misalnya X-nya ada 1000 ya, kalau ini I-nya 0, berarti kan dia merujuk ke klaster di mana nilai X ke 0 gitu ya. Nah, atau X ke I ya, X ke I. Nah, jadi kita ambil nilai centroidnya. Nah, centroid untuk data ke I dari X ini. Itu kan ya. Jadi klaster I ini berarti dia menunjukkan dia klaster yang di mana, klaster yang keberapa. Terus kita masukkan ke indeksnya centroid biar kita tahu untuk klaster yang ini itu masuk centroidnya itu berapa, centroidnya posisinya di mana. Sekali lagi karena kita membutuhkan itu untuk menghitung J ya di sini. Oke, terus ini kita lakukan counting seperti ini. J plus sama dengan np.linalg.norm ya. Ini kita ambil X ke I dikurangi center ya, center, terus kita kuadratkan. Nah, ini sebetulnya ini np.linalg.norm itu untuk menghitung xi minus mu k ini. Nah, ini ya, xi dikurangi mu k, terus kita kuadratkan. Oke, ini kita append-kan di sini, j.append, j-nya ini kita append ya. Karena kita lakukan looping itu dari tiap k itu nanti kita masukkan ke j, nilai objective functionnya biar nanti mudah untuk plotting di matplotlib ya. Oke, terus kita langsung plottingkan saja di sini. plt.plot sumbu X-nya range 1,11 dan sumbu Y-nya itu J itu sendiri. Kita kasih marker minus O seperti ini. Oke ya. Kita kasih X ya, biar tiap tiks di sumbu X-aksisnya itu kelihatan. Ini kita kasih range 1,11 juga. Terus yang terakhir kita kasih label ya. Ini kita bisa copy saja. Oke, ini kita kasih K, ini K ya, ini K-nya, ini J-nya. Nanti kita lihat. Number of cluster-nya pakai S ini harusnya. Nah, kita sudah lihat ya, relation antara K dengan J. Nah, nanti di sini itunya, elbow-nya ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya coba cek dulu ya, saya sambil jalan, ini saya pause recordingnya. Oke, selanjutnya adalah kita, tadi sudah sampai sini. Oke ya, ini kita sudah menentukan ya, kita sudah menentukan K yang paling tepat itu 3, tapi sebetulnya ada library yang secara otomatis itu menentukan atau mendeteksi posisi elbow. Mungkin kalau kita menggunakan mata kita masih ragu-ragu ini elbow-nya di 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan library dari Yellowbrick ya. Nah, ini kalau Anda menggunakan Jupyter Notebook, Anda harus install Yellowbrick dulu. Nah, Yellowbrick-nya nggak bisa langsung digunakan. Kalau kita pakai Google Colab, kita bisa langsung gunakan. Nah, from yellowbrick.cluster import KLBow visualizer. Ini. KLBow visualizer ya. Oke, terus kita panggil algoritma k-means-nya.
Oke, kita bikin algoritma K-means baru ini. Oke, kita nggak perlu looping lagi untuk menentukan J-nya ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa langsung otomatis ya. Nggak perlu pakai ini pun nggak apa-apa, tapi kalau kita mau pakai cara cepat bisa menggunakan yellow brick ya, yellow brick row cluster. Tapi kalau mau manual ya pakai yang code ini ya. Ini tapi yang otomatis kita bisa gunakan ini. Oke, di sini kita langsung panggil aja visualizer sama dengan KLO visualizer. Visualizer ya, visualizer ini kita copy aja biar enggak ya KLO visualizer. Terus ini kita panggil algoritma K-means-nya dengan jumlah K-nya itu kita coba mulai dari 1 sampai 11. Nah, ini kita fitkan ke data kita .fit x ya. Terus visualizer .show. Nah, ini elbow-nya ketemu di K sama dengan 3 ya. Oke. Oke, kita lanjut saja ya. Ini setelah kita tahu K yang paling bagus itu 3, nah, kita coba visualisasikan di Matplotlib ya untuk untuk klasternya ya, biar kita tahu data point mana yang masuk ke klaster ke-1, ke-2 atau ke-3. Nah, caranya kita langsung panggil K-means-nya lagi karena kita sudah pasti tahu berdasarkan elbow-nya itu dia berada di number of cluster-nya sama dengan 3. Jadi ini kita tentukan langsung di awal. K-means-nya ini kita menggunakan number of cluster-nya ini sama dengan 3. Oke, terus kita fitskan di X-nya. Fits X seperti ini. Terus kita predict ya. Nah, sebentar ini centroids-nya kita perlu dapatkan juga untuk visualisasi. Jadi titik point centroids-nya ini kita perlukan juga ya. Jadi ini nanti untuk visualisasi biar tahu posisi titik pusatnya di mana. Caranya cluster centers ini. Terus nah ini klasternya kita panggil predict-nya ya. Jadi ini ya predict X ya. Bentar, sampai sini dulu. Kita coba print klasternya dulu ya. Nah, kalau kita lihat dia harusnya sejumlah ini ya. Sejumlah panjangnya itu vektor dengan dimensi atau shape yang sama dengan X ya. Shape-nya berapa? Kita lihat. Shape-nya 1000 ya. Sejumlah data point kita ya. Data point kita tadi kan 1000 ya. Jumlahnya ya. Kalau kita count ya. Shape-nya berapa? Kita coba lihat. Shape-nya harusnya 1000,2 ya kan. Dia punya X1 sama X2 ya. 10,2 ya kan ya. Karena kita tiap X itu dia memiliki 2 data point. 2 poin ya. X1, X2. Oke, terus ini kita sudah tahu shape-nya. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kita coba scatter ya. Kita coba tampilkan ke Matplotlib ya. Jadi X, sini X sama kayak tadi ya. 0 sama 0 sama X1 gini ya. Oke. Terus ini kita kasih color ya. C itu menandakan color dari tiap poinnya ini. Nah, colornya ini kita sesuaikan dengan klasternya. Jadi dia secara otomatis nanti akan memberikan warna yang berbeda dari tiap klasternya. Oke, terus kita kasih S sama dengan 3. Oke, terus kita coba scatter di sini. Scatter lagi untuk centroid-nya ya. Oke, centroids-nya ini kita ambil seperti ini. Sumbu X-nya, karena centroid-nya juga pasti dimensinya 3,2. Kita punya klaster 3, tiap klaster itu memiliki centroid yang memiliki data point X1 dan X2. Jadi ini kita tentukan seperti ini. Oke, ini centroids 0,1 ya, seperti ini. Terus kita kasih marker yang lebih tebel ya, pakai O gini.
Terus size-nya kita kasih lebih besar 100 ya. 100 banding 3 ini kan tadi 3 ya. Terus color-nya kita kasih yang beda, warnanya red. R gini. Sini X label sama Y labelnya ini kita bisa copy paste dari yang sini saja. Ini. Oke, kita eksekusi. Nah, ini agak beda warnanya. Ini kemarin saya masih cari belum ketemu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di slide ya, ini dia menggunakan versi Matplotlib yang berbeda dengan yang ada di Google Colab. Ini sebetulnya ada poinnya kok, ada poinnya. Cuma poinnya kayak titik-titik gitu loh. Kalau Anda lihat di sini, ini ada poinnya loh. Cuman warnanya kok putih gitu ya. Jadi warnanya abu-abu, hitam sama putih ya. Yang putih ini dia menandakan klaster ketiga mungkin ya. Jadi klaster ke-1 warnanya abu-abu, klaster kedua warnanya hitam, klaster ketiga warnanya putih. Ini harusnya bisa kita setting sih. Colornya ini saya belum ketemu tadi ya. Ini karena kita langsung parsingkan C-nya sama dengan klaster. Jadi C-nya 0, 1 atau 2 gitu kan. Mungkin nanti bisa kita modifikasi dengan ini ya, mengencode ya. Jadi yang encode-nya nanti jangan 012 tapi 345 atau apa ya, karena ada kemungkinan 012 itu merepresentasikan warna abu-abu, putih, abu-abu sama hitam gitu. Oke, ya. Oh iya dah. Oke. Oke, saya coba ya. Saya coba di punya saya ya. Oke, kalau dari Subrata katanya kalau visualizernya ini nggak dijalankan, kita bisa mendapatkan result yang sama dengan ini ya. Oke ya, saya coba restart runtime-nya dulu. Oke, saya eksekusi yang ini nggak usah saya eksekusi ya, langsung ini. Oh iya, iya ya. Ini K-means-nya ini sudah kita bikin K-means baru sebetulnya di sini ya. Oh iya, ini ada mungkin ada relasinya ya atau ada hubungannya ya kalau kita nggak pakai. Sebentar, saya coba cek dulu apakah ada variabel yang kita gunakan di dua tempat code cell ini. Oke, K-means kita sudah bikin K-means yang baru sebetulnya. Kalau ini kita jalankan, nanti dia bakalan atau dia pengaruh ke X-nya ya. Karena kan kita panggil X-nya di sini ya. Kita fit terus dia X-nya berubah. Mungkin ya. Atau kita coba print dulu ya X-nya di sini. Kita bikin code cell baru. Oke, ini X yang belum saya fitkan di, tapi harusnya sama sih. Ini kan dia hanya posisi data point kan ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba eksekusi. Oke, ini saya coba print lagi X-nya. Sama ya, nggak ada bedanya. Tapi ini kalau kita eksekusi lagi jadinya putih ya. Oke. Nanti saya akan coba cari ya, kenapa kok seperti itu. Ini mungkin visualizer ini yang membuat matplotlib-nya itu jadi beda apa ya? Itunya jadi beda apa namanya? Temanya ya, temanya membuat bukan merusak sih, tapi kayak mengubah settingan matplotlib-nya gitu ya mungkin ya. Oke, ini saya coba eksekusi lagi. Ini saya eksekusi. Yang ini nggak usah saya eksekusi dulu ya. Yang ini saya visualizernya saya biarkan dulu. Biar nanti hasilnya sama dengan itu matplotlib-nya. Ya, oke. Terima kasih Subrata tadi sudah ngasih masukan ya. Kalau menurut kamu mungkin ada any idea? Masih bingung ya? Kalau menurut saya kemungkinan visualizer ini dia waktu kita panggil ini ya, dia mengubah settingan matplotlib-nya.
Jadi matplotlibnya settingan default dari matplotlibnya bisa berubah karena kita mengeksekusi visualizernya ini. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau prediksi saya seperti itu. Karena dia kan sebetulnya kayak matplotlib juga, dia kan matplotlib juga, cuma dia dijadikan satu library sendiri ya, elbow visualizer ini. Oke, nanti saya coba akan cari kenapa kok bisa pengaruh ya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, saya coba langsung saja ke code berikutnya ya. Ini code berikutnya ini kita gunakan untuk segmentasi. Ini kalau yang Anda sudah mengambil mata kuliah DIP harusnya juga sudah pernah mencoba ya. Segmentasi yang kita lakukan ini menggunakan algoritma K-means clustering, yaitu kita mensegmentasi objek yang ada di dalam sebuah citra ya atau image ya. Oke, kita langsung lakukan saja, kita import OpenCV ya. Terus kita import scikit-learn.cluster, import K-means ya, seperti ini. Oke, ini untuk itunya, untuk datasetnya, yaitu dataset gambar Apple, saya kirimkan melalui Google Chat saja, biar nanti Anda bisa download. Oke, tunggu dulu, saya uploadkan dulu. Oke, ini KPP. Saya import. Oke, sudah saya upload gambarnya ini ya. Ini kita bisa langsung coba saja. Ini gambarnya harus kita itu dulu ya. Upload di current directory dari ininya dulu, dari Google Colab-nya ini. Oke, sambil nunggu proses uploadnya kita bisa jalankan langsung. Nah, ini kita panggil img. Oke, img sama dengan cv2.imread ya. Nah, kita panggil langsung dari current directory kita ya, ini pp001.jpg. Terus kita panggil channelnya, karena secara default ini kita kalau menggunakan OpenCV itu urutannya BGR ya. BGR sama dengan cv2.split img ya. Jadi nanti otomatis tiap channel blue, green sama rednya itu kita bisa ambil ke tiap variabel BGR. Nah, untuk RGB-nya, untuk convert ke RGB ini kita nggak pakai yang manual ya. Kita nggak pakai yang otomatis, kita pakai yang manual. Kita merge kan langsung. Caranya langsung kita panggil R, G, sama B-nya. Terus kita show-kan IMG RGB-nya. Sudah kita ubah ke dalam bentuk RGB, terus kita show. Oke, nah ini sudah kita show-kan. Langkah selanjutnya ini agak panjang ya, jadi kita ubah image-nya itu ke dalam bentuk HSV dulu ya. Ini salah satu cara untuk melakukan segmentasi ya. Jadi MHSV itu kita panggil dari cv2.cvtcolor. Ini kita convert dari yang IMG tadi, yang BGR tadi ya, IMG yang BGR ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk HSV, cv2.color BGR to HSV. Ini kita gunakan untuk konversi dari BGR ke HSV ya. Terus kita ambil dari tiap channelnya, tiap channel HSV itu kita panggil cv2.split ya, imHSV.
Jadi kita sudah dapatkan channel HS sama V-nya. Nah, kita bisa show-kan ya, dari tiap channel itu. Nah, plt.show. Nah, ini untuk menampilkan. Karena kan tiap channel itu ya bisa kita tampilkan asalkan kita kasih color map-nya gray ya. Biar nanti warnanya nggak dianggap RGB. Karena kita mau menampilkan tiap channel itu kan satu channel, bukan 3 channel ya. H saja, S saja, sama V saja tujuannya. Nah, ini kita coba copy dulu. Nah, ini yang H, ini S, ini V. Yang keempat ini gray. Nah, gray-nya ini caranya nggak otomatis pakai OpenCV ya. Mungkin ada yang sudah pernah belajar DIP, kita bisa secara otomatis mengkonversi dari color ke gray. Ini cara mengkonversinya sedikit berbeda, yaitu kita gray-nya itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan 0,7 dengan saturation-nya ditambah 0,3 dikali dengan value-nya. Nah, ini gray-nya. Nah, color gray-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita coba sedikit blurringkan ya, kayak pre-processing gitu ya. Biar nanti gambarnya itu noise-nya hilang, kita menggunakan Gaussian blur. Dengan input gray tadi dan kernelnya ukurannya 15,15. Nah, seperti ini parameternya seperti ini ya. Oke, Anda nggak perlu terlalu bingung terkait dengan apa namanya proses pre-processingnya. Jadi ya kurang lebih seperti ini pre-processingnya ya. Nah, ini kita coba tampilkan dulu. Nah, ini kita punya yang hue, saturation, value, dan yang terakhir ini yang gray. Kenapa kok kita menggunakan ini ya? Sebetulnya ini bisa kita adjust ya, kita bisa atur-atur. Karena ini kalau kita atur gray-nya itu kita ambil dari 0,7 kali saturation ditambah 0,3 kali value, itu sebetulnya kita bisa mendapatkan warna yang kontras antara objeknya dengan background-nya. Kalau warnanya kontras, maka otomatis kita akan bisa lebih mudah. Kita bisa lebih mudah untuk apa namanya mengubah ke dalam bentuk gray, mengcluster ya, mensegmentasinya akan lebih mudah. Oke, langkah terakhir, langkah terakhir ini ya. Ini kita flattenkan. Jadi X tadi kan itu ya. X ini tadi data image-nya ya. Image-nya dari gray, yang gray tadi kita flattenkan biar jadi vektor ya. Karena kalau dalam bentuk matrix, sebetulnya ini matrix ya. Kalau image itu kan ya pixel. Pixel itu ditampung dalam sebuah variabel matrix ya. Nah, biar nanti lebih mudah untuk clusteringnya kita jadikan satu dimensi dengan memanggil fungsi flatten ya. Nah, terus kita reshape biar nanti jadi vektor kolom ya, minus 1,1. Oke, terus kita panggil k-means-nya lagi. Nah, k-means-nya ini kita gunakan number of cluster-nya harusnya 2 ya. Karena kan kita mau memisahkan objek dengan background-nya. Otomatis ya ada 2 cluster di sini. Oke, terus kita fit-kan ya. .fit X seperti ini. Terus labelnya ini kita panggil dari k-means .predict ya. .predict X ya. Ini labelnya. Oke. Terus kita coba show-kan. Bentar, ini kita coba bikin variabel bin dulu. Bin itu binary ya. Jadi dia akan menyimpan tiap label dari pixelnya ya. Reshape gray. Ini harusnya gray ya. Kalau di slide itu im gray, salah. Yang betul itu gray. Gray ini yang mau kita ambil ya. Oke. Gray.shape ya. Biar nanti bin-nya itu ukurannya sama dengan original image-nya. 500 sekian kali 500 sekian ya. Tujuannya apa bin ini? Bin ini sebetulnya kayak pengali aja, binary untuk pengali pixelnya. Kalau kita kalikan dengan 0 berarti kan nilai pixelnya bakalan menjadi hitam ya, berapapun nilainya. Kalau kita kalikan dengan 1, maka nilai pixelnya tetap. Nah, tujuannya yang nanti background-nya itu mau kita kasih angka 0, objeknya kita kasih angka 1. Oke, terus di sini kita coba bin-nya ini kita tampilkan ya, si map sama dengan gray. Oke, kita coba. Oh, im show, sorry.
Nah, ya bisa jadi kayak gini ya. Ini pinnya itu berarti yang sebentar ini kok jadi warnanya kebalik ya. Oke, sebentar saya coba lanjutkan dulu ya. Ininya ini harusnya hitam ya backgroundnya ya. Oke, saya coba lanjutkan dulu aja. Eh, oke, ini PLT show-nya biarin aja. Kita coba bikin variabel OBJ baru ini. OBJ-nya untuk itu hasil perkalian antara bin dengan original image-nya. R dikali bin, green dikali bin, blue dikali bin ya. Terus kita IMSO ini kita copy saja. Ini kita ganti OBJ. Si map-nya nggak perlu karena kita mau menampilkan gambar aslinya ya. Oke, oh ini ya. Saya kalau jalankan dua langsung ini ketemu ya. Jadi kan yang item ini kita kalikan dengan original image-nya yang ini ya. Nah, kalau kita kalikan item 0 kan otomatis ya jadi hitam kan ya. Nah, ini kita bisa dapetin objeknya di sini. Oke, bisa dicoba dulu ya. Sebentar saya coba pause recording dulu sambil saya coba keliling melihat